Halo masyarakat YouTube, kembali lagi di channel 030 Film. Di kesempatan kali ini, gue akan menceritakan alur film Halloween Kills yang dirilis pada tahun 2021. Film ini melanjutkan cerita film Halloween sebelumnya yang rilis pada tahun 2018, yang menceritakan kebrutalan Michael Myers yang kabur dari rumah sakit jiwa. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan lanjutan film Halloween 2018 setelah Laurie bersama putrinya Karen dan cucunya Allison berhasil menjebak Michael di ruang bawah tanah rumahnya yang tengah dilahap kobaran api. Mereka pun langsung bergegas menuju rumah sakit. Namun, ketika mereka dalam perjalanan, sekelompok petugas pemadam kebakaran mendatangi rumah Laurie. Secara tidak sengaja, mereka malah membantu Michael untuk keluar dari perangkap tersebut. Alhasil, petugas pun dibantai dengan sadis. Psikopat bertopeng itu pun kembali meneror masyarakat. Berpindah ke masa lalu, pada bulan Oktober 1978, di Haddonfield, ada seorang sheriff yang bernama Frank Hawkins sedang mengejar pria bertopeng. Ya, itu adalah si Michael. Hawkins bersama sheriff lainnya. Namun, mereka kehilangan jejak si Michael. Mereka pun mulai berpencar. Hawkins bersama rekannya, Pete, pergi ke rumah lama si Michael. Mereka memasuki rumah tersebut yang sudah tak berpenghuni lagi. Tiba-tiba, Michael muncul dan langsung menyerang Pete. Pergelutan pun terjadi. Pete berusaha melawan. Sementara, Hawkins datang dan menodongkan pistol ke arah si Michael, agar si Michael melepaskan Pete. Tetapi, Hawkins tak sengaja menirik pelatuknya, dan tembakannya mengenai Pete tepat di lehernya. Tak lama, polisi datang. Pete pun tak terselamatkan. Michael Myers pun ditangkap oleh para polisi. Michael pun akan ditembak mati di tempat, tapi Hawkins sendiri malah menghalau tembakannya. Hawkins merasa bersalah karena yang bunuh Pete itu bukan si Michael. Kembali ke alur waktu sekarang, pada Oktober 2018, di kota Haddonfield, di sebuah bar sedang melakukan perayaan Halloween bersama. Di situ, mereka berkumpul dan mendengarkan cerita-cerita horor dari seseorang yang bernama Tommy. Tommy pun menceritakan kisah nyata Michael Myers yang terjadi 40 tahun yang lalu di Haddonfield. Kisahnya sendiri bersama dengan teman-temannya pada saat masih kecil, yaitu Lancy, Marion, dan Lonnie. Mereka adalah saksi kebrutalan si Michael Myers. Saat sedang asik berpesta, berita menyiarkan ada 4 mayat di sepanjang jalan di Haddonfield dan 2 orang gila yang kabur dari rumah sakit Smith Grove. Tiba-tiba, Lonnie ditelepon anaknya, Cameron, yang meminta Lonnie menjemputnya di taman sekolah. Cameron menemukan petugas Hawkins ditusuk dibawa ke rumah sakit. Merasa tidak aman, Marcus dan Vanessa pun pulang. Saat Vanessa memasuki mobil, ia melihat seseorang di bangku belakang. Vanessa pun kaget dan lari meminta bantuan. Tommy dan orang-orang pun berusaha menangkap orang itu. Mobil pun menyala dan melaju kencang dan menabrak tiang listrik. Ternyata, ia si orang gila yang kabur. Kembali ke Laurie, yang berada di rumah sakit yang belum sadarkan diri, datang pasien baru yaitu Sheriff Hawkins dan berada satu ruangan dengan Laurie. Karen dan Allison ditanyai oleh polisi. Ternyata Laurie adalah orang yang dicari Michael untuk dibunuh. Polisi pun memberitahu bahwa Michael Myers masih hidup. Allison dan Karen pun kaget. Cameron bertemu Allison, pacarnya, di rumah sakit. Cameron dan Ormas sedang memburu si Michael dan mengajak si Allison. Dan Allison pun ingin ikut, tapi
tidak diperbolehkan oleh Karen ibunya. Tanpa sepengetahuan ibunya, Allison pun ikut bergabung bersama ormas untuk memburu si Michael. Saat menyusuri jalan, Lancy, Marion, Marcus, dan Vanessa, mereka menemukan 2 orang anak dan menanyakan perihal pria bertopeng. Tiba-tiba, Michael berada di belakang mobil dan Lancy menyuruh anak-anak untuk kabur. Terjadilah pembantaian di mobil tersebut satu persatu dengan brutal. Beruntunglah si Lancy kabur bersembunyi di hutan. Berpindah ke Tommy dan yang lain, mereka menemukan mobil Lancy di pinggir jalan yang sudah rusak dan kosong. Mereka pun menemukan mayat dari Marion, Marcus, dan Vanessa yang meninggal secara tragis. Allison menemukan Lancy yang berhasil selamat. Tommy pun membawanya ke rumah sakit dan bertemu Laurie. Keadaan rumah sakit begitu kacau balau karena banyak orang yang terluka. Tommy memberitahu Laurie bahwa Michael masih hidup. Laurie pun kaget dan menyuruh Tommy untuk membunuh Michael. Tommy mengajak semua orang di rumah sakit untuk membunuh Michael, yang kata Karen akan datang ke rumah sakit mendatangi Laurie. Tiba-tiba datang orang gila yang kabur bersama Michael. Ia datang ke rumah sakit untuk meminta pertolongan. Karena Michael selalu menggunakan topeng dan tidak tahu identitasnya, para warga menyangka bahwa orang gila itu adalah Michael Myers. Semua orang pun ingin membunuh orang tak bersalah itu. Karen dan Laurie yang mengetahui kebenarannya berusaha memberitahu semua orang bahwa ia bukanlah Michael Myers, tetapi usahanya sia-sia. Karen berusaha menolong dengan menguncinya di sebuah lorong untuk menahan warga. Tetapi amukan warga tidak bisa dibendung lagi. Mereka berusaha merusak pintu lorong itu. Melihat para warga, orang gila pun merasa putus asa dan mengakhiri dirinya dengan melompat dari jendela. Mereka pun tersadar bahwa ia bukanlah Michael Myers. Disangka Michael Myers pergi ke rumah sakit, ternyata ia kembali ke rumah lamanya yang sedang dihuni oleh pasangan gay, anjay gay. Michael pun masuk ke dalam rumah. Sadar ada orang yang masuk. Mereka pun mencari dan diketahuilah bahwa itu adalah Michael Myers yang tiba-tiba menyerang. Sementara itu, Lonnie, Allison, dan Cameron yang mengetahui kebiasaan Michael yang selalu pulang setelah membunuh, mereka pun bergegas ke rumah si Michael. Di sini, Lonnie, ayahnya Cameron, bersikeras untuk memasuki rumah Michael sendirian. Baru beberapa saat memasuki rumah, Lonnie pun teriak dan terdengar suara tembakan. Allison dan Cameron langsung memasuki rumah. Allison menemukan kedua mayat pasangan gay itu, dan Cameron melihat mayat ayahnya. Dan tiba-tiba Michael muncul dalam kegelapan, menyerang Cameron. Cameron pun mati dengan kondisi leher dipatahkan. Saat Michael ingin membunuh Allison, beruntung Karen ibunya datang dan menusuk Michael dari belakang dan membuka topengnya. Karen pun memancing Michael agar mengikutinya dan membawanya ke gerombolan ormas yang telah siap membantai. Kukira Baywan, ternyata bawa kawan. Alhasil, Michael pun menjadi bulan-bulanan warga. Dia ditembak, dia dipukuli hingga terpungkur, dan terakhir Karen menusukkan pisau ke punggungnya. Dan ternyata terungkaplah bahwa Michael Myers
bukan orang gila biasa. Ia kebal terhadap serangan fisik. Michael pun bangkit dan mencabut pisau dari punggungnya. Lalu, dengan brutalnya, dia membantai ormas tersebut. Diperlihatkan, Karen dan Allison pun selamat dari teror itu. Karena penasaran, Karen pun memasuki rumah Michael. Dan tiba-tiba, Michael muncul dari belakang dan menikam Karen dengan sadis. Film pun selesai. Saya rasa semuanya cukup jelas dan tidak perlu ada yang dijelaskan lagi. Kalau kalian ingin tahu lebih detail dan ingin merasakan ketegangan filmnya, kalian bisa menonton filmnya sendiri. Makasih buat yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video. Bye.